Gambarnya Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah. Ini seseorang yang cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Satu waktu beliau dari sejak kecil diajarin ibunya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Salawatan dari kecil. Satu waktu di saat beliau usia 13-14 tahun, dia bilang ke ibunya, "Ya Ummah, al-lailah qad kabirt." Umi, Mama, Mah, saya sekarang udah dewasa. Saya sekarang udah gede. Saya sekarang udah besar. Maksudnya sudah balik. Berarti tadi malam habis mimpi hujan-hujanan, mimpi basah ya. Rafi'i kecil, Rafi'i muda, Imam Rafi'i datang kepada ibundanya seraya mengatakan, "Ya Ummah, al-an qad kaburt." Wahai ibu, saya sekarang udah gede, udah dewasa, maksudnya sudah balik. Ibunya bilang, "Wah, alhamdulillah. Jadi nak, tadi malam kamu udah mimpi Nabi Muhammad?" Ini ibu bijaksana, ini ibu keren, ibu cakep nih modelnya begini nih. Enggak kemudian, "Kamu mimpi basah ya, mimpinya apaan? Coba cerita sama mama." Kepo, pudul ya, enggak gitu. Ibunya luar biasa, dia bilang, "Jadi nak, kamu tadi malam udah ngimpi Nabi?" Anaknya bilang, "Enggak gitu mah, bukan gitu." "Terus kamu mimpi apa?" "Mimpi yang itu mah." "Oh, mama kirain kamu bilang kamu udah besar, kamu udah mimpi Nabi Muhammad." "Emang menurut mama saya besar kalau saya udah bisa mimpi Nabi Muhammad?" "Iya nak, menurut mama kamu sudah besar kalau sudah terjalin hubungan yang indah antaramu dengan Nabi Muhammad." Masya Allah. Jadi saya bisa mimpi mah Nabi Muhammad? Bisa dong. Kalau besar cintamu kepada Nabi, kalau Nabi mulai mengenalmu, caranya gimana mah? Banyakin baca sholawat. Maka teman-temannya yang lain pada narik layangan, Imam Rafi'i menyibukkan dirinya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Rafi'i pun rajin banget solawatan. Satu hari beliau bermimpi Nabi Muhammad. Senangnya luar biasa. Sesudah bertahun-tahun, bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, beliau kerjakan itu istiqomah bersolawat dan memupuk cinta dengan Nabi Muhammad alaihissalam dalam sebuah rumah tangga yang rizkinya dari yang halal, dalam sebuah rumah tangga yang sholatnya terjaga, dalam sebuah rumah tangga yang didikan ibunya benar-benar didikan yang benar, didikan yang soleh, didikan yang tepat seperti yang diinginkan Nabi. Suatu hari Imam Rafi'i bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepada ibunya, "Ya Ummah, al-lailah qad kaburt." Ummah, sepertinya tadi malam saya sudah mendewasa. Saya sekarang udah besar mah. Mamahnya udah langsung tahu. Mimpi Nabi ya nak. Alhamdulillah. Ya Allah, mama seneng banget. Alhamdulillah. Nabi ngomong apa nak? Enggak ngomong apa-apa sih mah. Saya cuma ngeliat aja. Nabi belum ngomong apa-apa. Belum. Berarti kamu belum besar. Belum besar. Orang tuh besar. Kalau diajak ngomong sama Nabi. Gitu ya mah. Iya deh mah kalau gitu. Beliau pun semakin menyibukkan dirinya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, mempelajari agamanya Nabi Muhammad, berdakwah dalam jalan hidupnya Nabi Muhammad.
Hingga satu waktu beliau bermimpi Nabi Muhammad dan mengatakan kepada beliau sesuatu hal. Pagi harinya diceritakan hal tersebut kepada ibundanya. Ibundanya kemudian bertanya, berapa kali nak kamu mimpi Nabi Muhammad? Ya baru 2 kali ini mah. Orang yang besar, orang yang sering bermimpi Nabi Muhammad. Imam Rafi'i pun bertambah cintanya kepada Nabi, bertambah sholawatannya kepada Nabi Muhammad, bertambah mengerjakan segala sesuatu agar berharap menjadi seseorang yang dicinta oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik dengan apapun melainkan kedekatannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga menjadi seseorang yang setiap malam Jumat bermimpi Nabi Muhammad. Lama-lama tiap 3 hari sekali bermimpi Nabi Muhammad. Lama-lama tiap tidur bermimpi Nabi Muhammad. Hingga lama-lama menjadi seseorang yang melihat Nabi Muhammad secara yaqadhah. Tidak lagi menjadi seseorang yang melihat Nabi Muhammad hanya dalam mimpi saja. Sayyiduna Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah, teman-teman saudaraku sekalian. Bahkan diriwayatkan pernah satu waktu Imam Ar-Rafi'i datang berziarah ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, tazalzalal masjid, masjid berguncang seperti semacam gempa kecil karena bahagianya Nabi dengan kedatangan Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah. Hingga kemudian Imam Rafi'i pun datang berziarah kepada Nabi Muhammad. Ia berdiri di hadapan syubak Nabi Muhammad alaihi wassalam. Seraya mengatakan, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Dan sebuah kejadian yang dikenang dalam sejarah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemui Imam Ar-Rafi'i dan mengulurkan tangannya dari balik syubak, dari balik jeruji besinya Nabi Muhammad alaihi wassalam, hingga Imam Ar-Rafi'i mencium tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam Ar-Rafi'i sampai kabarnya, teman-teman, dari cintanya Imam Rafi'i kepada Nabi dan dari cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu setiap kali datang berziarah ke makam Nabi Muhammad berguncang Masjid Nabawi, berguncang Ar-Raudhah Asy-Syarifah dari harunya, dari senengnya. Saudariku sekalian saya muliakan, kabarnya sampai dengan pemerintah Saudi Arabia melarang Imam Rafi'i berziarah kepada Nabi Muhammad. Takut jadi fitnah gitu. Sampai-sampai kabarnya pula Imam Rafi'i dari rindunya untuk berziarah ke makam Nabi, meskipun selain daripada itu juga Imam Rafi'i seperti yang tadi saya sampaikan, beliau bermunajat langsung kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai-sampai Imam Rafi'i itu dari kangennya pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad sampai minta dimasukkan ke dalam tandu kayak jadi mayat gitu, untuk disolatin di Nabawi gitu. Maksudnya biarin deh, saya ziarah dari dalam tandu deh, gak apa-apa deh, yang penting saya bisa masuk Masjid Nabawi. Begitu Imam Rafi'i masuk, langsung buminya Raudhah Asy-Syarifah berguncang. Pemerintah Saudi Arabia langsung minta diperiksa, mana nih Rafi'i. Pasti ada nih Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah. Orang-orang tercinta